Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrohmanirrohim. Robi soli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam kegiatan kali ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai sahabat SMP Terputiwi, kembali lagi di acara poster podcast SMP Terput. Kali ini dalam acara podcast Talk Aktif bersama saya Drian Anggraini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar perjalanan karir seorang Bapak Dodi Supriyadi, yaitu Kepala Sekolah SMP Islam Teratai Putih Global. Seperti yang kita sering dengar, kita sering lihat kisah-kisah inspiratif tentang seseorang yang bisa memotivasi kita semua. Semoga tema kali ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman di rumah, khususnya siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih Global. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Dodi Supriyadi, Kepala Sekolah SMP Islam Teratai Putih Global. Dan di sini kita akan berbincang mengenai kisah suksesnya Bapak Dodi. Pastinya sebelum menjadi kepala sekolah, banyak cerita-cerita inspiratif dari Pak Dodi yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Jadi yuk kita mulai bincang-bincang dengan Pak Dodi, tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Miss Dian. Okay. Mudah-mudahan semua kita sehat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua sehat selalu ya Pak. Amin. Oke, ini Bapak, kita tema di sini kali ini yaitu tentang perjalanan karir Bapak, seorang Bapak Dodi Supriyadi. Nanti Bapak siap ya Pak untuk memberikan sharing ceritanya. Insya Allah siap Miss Dian. Dari mulai kecil sampai sekarang. Waduh, luar biasa ini. Oke, nah tapi sebelum itu untuk mengenal lebih dekat tentang Bapak Dodi, saya bacakan dulu profil Pak Dodi Supriyadi. Nama lengkap Dodi Supriyadi SPD dan tempat tanggal lahir Tasikmalaya 16 Mei 1968, alamat Jalan Zamrud 5, nomor 56, Rawalumbu, Kota Bekasi. Ada nomor HP-nya nih, 081806729003. Ya. Dan riwayat pendidikannya SD Malaka Sari 12, Jakarta Timur di tahun 1981, dan SMP-nya di SMP Negeri 213, Jakarta Timur tahun 1984, dan SMA Negeri 44 Jakarta Timur tahun 1987, dan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta tahun 2000. Riwayat pekerjaan pernah di Asuransi Bumi Putra pada tahun 1990, dan di PT Manggala Buma tahun 1991, dan di Yayasan Teratai Putih Global dari tahun 94 sampai dengan sekarang. Oke, itu adalah sedikit profil singkat tentang Bapak Dodi Supriyadi. Yuk sekarang kita mulai bertanya dengan Bapak Dodi Supriyadi. Tadi kalau saya baca dari namanya ya Pak, kayaknya Bapak tuh orang Jawa, Dodi Supriyadi. Karena O kali ya. Oh ya, Supriyadinya itu loh Pak. Nah tapi pas dengar Bapak bicara itu logatnya Sunda. Sebenarnya Bapak asalnya dari mana sih Pak? Oh gini, Miss Dian dan sahabat SMP Terput serta poster. Kalau itu udah sebuah nama ya, itu nama saya Dodi Supriyadi.
Jadi saya itu berasal dari sebuah kota kecil, ya khususnya itu di Kampung Cisayong, di kaki Gunung Galunggung, ya itu Gunung Kabupaten Galunggung. Tasikmalaya, Jawa Barat, Baik. itu Mustian. Jadi orang Oke. Sunda ya, gitu kan, gitu Sunda ya, berarti ya betul. Pak, Ibu asli. Sunda, Ibu ayah Sunda, Sunda. ayah Sunda, Ya, Ibu Sunda. ibu asli Tasik, kalau ayah asli dari Bandung. Jadi sama-sama Oh, Sunda, berarti gitu kan. sama-sama Sunda. Pak, Sunda ya? Tulen Iya, ya Pak ya. Tulen lah. Oke, Oke, Bapak kan dari Tasikmalaya. Nah, sekarang kan Bapak sekarang di Bekasi. Apakah ke Bekasi itu merantau sendiri atau mungkin ada keluarga Bapak dulu di sini? Oh gitu ya. Jadi cerita begini, kenapa saya sampai ke Bekasi lah sekarang. Kali kan kelahiran kalau lihat itu dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Jadi sejak tahun 1979 saya sudah ikut merantau dengan kakak saya, yaitu bapak saya di Jakarta. Tepatnya di Purnas Klender, di usia kelas berapa ya itu? Kelas 4-an mungkin ya. Oh, masih Dari kecil ya Pak ya. Saya sudah ikut dengan kakak saya di Jakarta, itu sampai kuliah di Jakarta. Nah setelah itu baru kita ke Bekasinya. Gitu. Oh, baru Ya. hijrah ke Bekasi. Iya. Nah, berarti dari sekolah SD, SMP, SMA itu sampai kuliah di Jakarta. Betul, Mustian, Jakarta. Dan sudah ya, dan bekerja di Bekasi. Nah, di sini kan Bapak bekerja pertama kalinya itu di mana ya sebelum menjadi guru? Oh gitu ya. Nah ini. Jadi sebelum saya langsung terjun ke dunia pendidikan, jadi saya itu ketika lulus lah mungkin sama dengan teman-teman yang lain, ada yang ingin kuliah, gitu kan, ada yang kerja. Kalau saya itu bekerja dulu, Mistian. Iya. Saya bekerja itu pertama di Bumi Putra dulu ya, asuransi dia, mencari nasabah. Itu tidak kuat lama karena bukan bidangnya gitu ya. Kayak kita juga coba di perusahaan swasta, saya lupa nama perusahaan itu, jadi perusahaan garmen. Saya jadi kuli lah istilahnya, kuli bangunan, bukan kuli bangunan, kuli ya, kuli pabrik itu ya, angkat karung dan sebagainya. Perjuangan ya, perjuangan Pak. lah gitu. Nah itu pun tidak lama gitu. Nah, jadi sebagai buruh ya gitu kan gitu. Nah selanjutnya kita coba ke Teratai Putih melamarnya. Oh, gitu. mulai ke Teratai Putih saat itu. Ya betul, ya sampai sekarang. Langsung jadi guru atau dimulai dari mana dulu Pak? Pas di Teratai Putih. Nah ini nih. Jadi gini, ketika bergabung dengan Teratai Putih, saya itu awal itu ngelamar di tata usaha. Oh, tata usaha. Kan kebetulan Teratai Putih itu awal itu ada yang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Berarti yang pertama kali Iya, berdiri pertama ya, Pak? kali. Kalau sekarang itu namanya SMK Teratai Putih Jakarta. Kami ngelamar di situ, di TU-nya. Nah, selama di TU, selanjutnya yayasan mengembangkan lembaga pendidikannya itu di Kota Bekasi. Itu di tepatnya itu di SMK Teratai Putih 1 Kota Bekasi. Saya ditempatkan di sana itu masih tetap sebagai tata usaha, sebagai karyawan ya. Itu tetap biasa. Nah, saat itu ada namanya pelajaran komputer. Komputer itu saat itu baru tren. Baru in, artinya belum banyak orang yang bisa. Iya. Nah, kebetulan saya kan di TU itu dituntut harus bisa harus itu, mahir ya, Pak. Mahir. Akhirnya saya bisa. Nah, oleh kepala sekolah saya ditawarkan untuk sambil mengajar di situ. Mengajarnya bidang? Nah, bidang komputer. Komputer. Nah, itu bakalnya saya menjadi guru itu Mistian. Itu. Berarti awal-awal itu TU dulu. Ya. Pas jadi apa? Pas sudah terjun di dunia pendidikan jadi TU dan baru masuk ke gurunya. Jadi guru komputer. Betul, Tapi sebenarnya Bapak setelah itu Bapak kan mengambil jurusan kuliah ya, Pak ya. Nah, itu jurusan yang diambil itu komputer atau ada lain. Nah, ini jadi Mistrian dan sahabat SMP Terput serta Poster. Jadi ketika itu saya mengajar bidang studi komputer, ada rasa kok enak, kok nyaman sebagai guru. Ya. Nah, lantas kami atau saya ingin melanjutkan kuliahnya. Nah, kuliah apa yang tepat? Nah, mungkin saat itu ada hobi saya. Hobi saya itu awalnya itu naik gunung ya, hiking, camping. Nah, ternyata kan
geografi ternyata yang saya ambil. Kenapa? Awalnya di situ. Padahal di geografi kan membaca tentang alam. Ada hubungan dengan itu. Nah, ternyata di geografi pun ada hubungannya dengan komputernya. Contoh, pelajaran dulu adanya geografi, sistem informasi geografis. Itu namanya sekarang itu apa, digital itu apa namanya? Map ya? Map. Google Map. Google Map. Google Map itu adalah bagian dari pelajaran geografi. IT-nya ada gitu. Betul. Itu misalnya kenapa ambilnya jurusan geografi, tapi ilmu kependidikannya. Oh iya, gitu. Berarti lebih menjurus ke mengajar ya Pak, betul. Memang dari awal Bapak itu udah pengen jadi guru, atau sebelumnya tuh mau jadi apa? Jadi begini. Atau hanya apa? Jadi awalnya cerita beginilah. Jadi mungkin cita-cita anak semua ditanya, apakah ada yang ingin jadi guru? Jarang mendengarkannya. Kebanyakan pilot ya Pak, cita-citanya aja jadi dokter, jadi insinyur, wah jadi penerbang atau dan sebagainya. Sama waktu kecil pun saya cita-cita seperti itu gitu kan. Namun dalam perjalanan ternyata seperti tadi itu ya, saya ketemu di bidang pendidikan ngajar, ternyata lebih enjoy. Nah, akhirnya coba tekuni seperti itu, dan mungkin salah satunya gini Miss Dian. Jadi saya cerita sedikit ya. Iya boleh Pak. Ketika itu saya ingin kuliah. Kuliah itu saya terus terang aja dulu itu namanya SNPTN ya. Dulu itu UMPTN. UMPTN. Nah, kita ikut daftar kemana dia coba. Saya pilih ke UGM. Wow, jauh dan ya, Pak. ITB jurusannya yang keren-keren, apa planologi, geologi, itu kan hebat-hebat itu kan, tapi Allah mendaki mungkin saya bukan di situ gitu. Ya, terus akhirnya saya waktu itu kan tren komputer ya. Iya, betul. Nah, saya itu coba juga kuliah jurusan komputer. Waktu itu UPN. Saya diterima. Nah, namun orang tua tidak mengizinkan. Orang tua mengizinkan kalau saya kuliahnya itu harus ke keguruan. Dulu itu namanya IKIP. IKIP dulu ya, betul. Ada IKIP Jakarta lah gitu. Orang tua bilang, kalau kamu masuk ke IKIP, ayah atau ibu akan membiayai. Tapi kalau kamu tidak mau masuk ke IKIP, silakan biayanya sendiri. Nah, saya tertantang, akhirnya saya coba, karena itu kan masa hubungan dengan uang ya, akhirnya saya terpaksa ikutin orang tua. Nah, selain tadi masuk ke komputer, ngajar di komputer, ya mungkin doa orang tua, saya harus jadi guru. Ya sampai sekarang saya betul. Berarti doa orang tua itu ucapannya itu doa ya Pak. Apalagi orang tua ya Pak. Nah, ada orang tua. Untuk sahabat SMP Terput TV, khususnya siswa-siswi SMP Terput, itu jangan lupa ya, kalian harus menghormati orang tua. Jangan lupa, jangan membuat mereka sedih, karena ucapan mereka itu adalah doa. Contohnya dari ucapan orang tua Bapak Dodi yang menginginkan untuk menjadi guru, kuliah di IKIP, dan ternyata alhamdulillah saat ini beliau telah menjadi kepala sekolah, kepalanya para guru ya di sekolah. Gitu. Jadi gini, ya sedikit ya. Jadi orang tua saya itu dari ABRI. Oh, ABRI, tentara ya? Iya, tentara. Jadi tentara dulu kan zaman dulu tahun 70-an. Ketika tentara itu harus ditempatkan di daerah-daerah. Ayah saya itu ditempatkan jadi lurahnya di kampung saya selama 20 tahun. Nah, mungkin orang tua melihat ketika jadi ABRI, bukan kita jelek-jelekin ABRI ya, mungkin dipindah-pindahkan. Ya, udahlah. Bagaimana anak-anakku bisa menjadi guru semuanya? Alhamdulillah keluarga saya guru semuanya. Dari anak, menantu juga guru semuanya. Gitu. Dua orang tua yang kuat itu, gitu ya. Oke, kalau gitu, berarti Bapak mulai karir jadi guru itu di Trate Putih Trate Global. Putih, betul. Sampai sekarang. Awalnya di Jakarta ya Pak? Iya, betul. Di TU-nya. Dan baru hijrah ke Bekasi. Di SMK 1. Trate Putih 1. Itu di mana ya Pak? Jadi SMK Trate Putih tepatnya di Perumahan Bumi Satria Kencana, Kayu Ringin. Oh, Kayu Ringin, gitu. Dekat Mall Metropolitan ya Pak? Iya, betul, di situ. Dan kok sekarang bisa sampai ke sini ya Pak? Ke Cimahi. Itu gimana lagi tuh Pak hijrahnya? Nah, jadi tadi kan saya cerita saya sebagai staf TU ya, sambil ngajar gitu kan. Nah, mungkin melihat, kepala sekolah melihat, yayasan melihat, saat itu saya diberi kesempatan oleh yayasan sebagai kepala tata usaha juga di SMK Trate Putih 1. Sambil ngajar juga kepala tata usahanya itu. Itu nggak lama, kalau saya hanya 2 tahun.
setelah itu Yayasan Teratai Putih mengembangkan lagi sekolahnya di sini di kampus di Cimuning ini. Ya, Cimuning dan Ciketing. Oh Itu iya. di SMK Teratai Putih 3, 4, ada juga kan ada SMP ya, ada SMA. Nah, saya di situ masih juga tetap TU, nggak lama kalau nggak salah 1 tahun. Nah, selanjutnya oleh kepala sekolah saya di ini, Miss Dian. Direkomendasikan, udah jadi TU-nya saya berhenti, saya direkomendasikan langsung full sebagai guru pengajar, plus waktu itu saya sebagai staf di kesiswaan. Oh, iya, gitu. Staf kesiswaan selama 3 tahun. Setelah itu saya di kesiswaannya gitu ya, di kesiswaannya itu kesiswaan di SMK pernah, di SMP sendiri pernah, di SMA juga pernah. Berarti gitu. sudah melanglang buana ya Pak? Iya, Miss Dian. Kalau boleh tahu Pak, ngajarnya dulu ngajar apa ya Pak? Nah, saya sampai bilang, saya di SMP pernah ngajar. Iya. Di SMA ngajar. Begitu juga di SMK. Jadi yang mengajar utamanya itu, saya itu memang sesudah pakai itu pelajaran geografi. Oh, geografi. Ya, IPS ya Pak sekarang IPS itu ya? IPS kan. Kalau di SMP itu IPS ya. Kalau di SMA itu ada geografi. Nah, cuma kalau yang di SMK-nya, karena ini kejuruan ya, otomotif. Nah, saya itu lain, ya otomotif. Belajar lagi. Saya sambil belajar ilmunya, karena sebagai guru sudah, alhamdulillah sudah ada. Saya waktu itu namanya pelajaran PCPT namanya, Pembina Tenaga dari Roda Putar menjadi Gerak. Itu pelajaran di SMK. Saya pernah ngajar itu juga, Miss Dian. Apa itu, Pak? Itu kayak mekanik gitu, Pak? Iya, betul. Jadi kalau mogok-mogok sedikit mobil, insya Allah bisa, Miss Dian. Gitu. Oh, gitu. Komputer bisa, ya, terus geografi bisa, mesin pun bisa. Bisa, gitu, Miss Dian. Berarti pengalaman itu membuat kita hebat ya Pak ya? Kuat ya, gitu kuat, ya Pak? Ya, semakin kuat, semakin pede kita. Oke, berarti jadi kalian semuanya, kita semua harus tetap semangat dalam meraih mimpi ya. Jangan pernah patah semangat. Contohnya Bapak Dodi itu selalu semangat dalam meraih mimpinya dengan berbagai perjuangan yang beliau lewati. Nah, saat ini Bapak kembali ke masa kecil Bapak. Masa kecil Bapak itu dihabiskan di Tasik atau di sini ya? Oh, jadi kalau masa kecil ya, karena saya bilang SD itu sudah merantau ke kota besar gitu kan. Kenapa merantau? Saya termasuk. Jadi saya punya anak, ternyata namanya di kampung itu segala fasilitasnya kurang. Saya melihat ingin di kota lebih mudah, lebih gampang. Saya coba ikut kakak saya itu. Nah, waktu kecil di kampung ada juga, di kota besar Jakarta ada juga. Jadi kalau misalnya banyaknya di mana seimbang menurut saya itu ya. Pak. Masa kecilnya. Masa kecilnya itu bisa ada di kampung, bisa di Jakarta juga. Kalau dibilang Pak, lebih enak di kampung atau di kota besar Pak untuk menghabiskan masa kecil? Kalau masa menghabiskan itu gimana ya? Lihat dari kita apa ya, masa-masa kecil dulu itu kan kalau di kampung itu ada rasa kita, terutama di alam ya, itu namanya renang seenaknya gitu kan, bisa dikali gitu kan. Kalau di sini kan renang juga harus masuk bayar juga gitu kan, gitu. Kalimalang ya Pak? Iya, Kalimalang ngeri juga Miss Dian gitu kan, gitu. Nah, itu ada mungkin sedikit pengalaman saya waktu kecil kali Miss Dian ya. Jadi kalau anak-anak sekarang ketika ingin mainan kan mudah ya. Tinggal order online lagi, tinggal bilang ke ayahnya, ke bundanya, "Bun, aku pilih ini." Kadang-kadang dicumponin dan tidak. Kalau saya gini Miss Dian, waktu segini masih ingat gitu. Jadi saya saking inginnya mainan gitu kan, beli saat itu jarang mainan tersebut. Ya, dan agak mahal gitu kan. Hanya kita itu ada mainan itu dulu tuh dari kelupas jeruk Bali tahu? Nah, mainan mobil-mobilan, terus bikin juga dari dari kayu tuh balok-balok gitu kan. Saya ingat waktu itu kejadian, saya ingin mainan mobil-mobilan dari kayu. Saking pinginnya, minta ke orang tua nggak dicumponin. Saya aja bikin sendiri, Miss Dian. Bikin sendiri, bikin bahan sebelahnya itu kan. Saya masih ingat itu ada musibah itu menimpa saya itu. Nah ini, jadi ini mungkin perlu hati-hatian semuanya.
Jadi waktu itu harusnya saya itu waktu jam belajar ngaji. Oh. Dulu di kampung itu belajar ngaji itu adanya di Langgar, di Surau. Kalau di kampung saya namanya Tajuk ya. Tajuk itu adalah tempat sholat yang kecil. Nah, di situ kayak surau gitu. Jadi jam 2 itu saya harusnya belajar ngaji. Saya malah membuat mainan mobil-mobilan. Saya buat sendiri pakai golok. Wah, saya masih ingat. Apa yang tadi? Ini jari saya ini bekasnya masih ada. Kena golok sedikit berdarah. Wah, sampai ibu saya, saya panik waktu itu. Sampai yang saya malu apa coba? Jadi dibawa ke puskesmas. Ke puskesmas itu lewat tempat ngaji. Akhirnya saya diledekin sama teman-teman. Makanya ngaji katanya. Nah, di situ itu yang sangat menyedihkan itu kan. Itu kayak kualat gitu ya. Itu ya gitu. Jadi memang gitu ya, namanya ngaji dinomor-satukan dulu mungkin gitu ya gitu. Ya. Dan kita kan alhamdulillah kalau di sini Pak di SMP Terput kan kita sudah ada plus ngaji ya Pak. Iya betul. Kalau sini itu full ya sampai sore sudah plus belajar dan ngaji. Ya kalau memang zaman dulu kita ada TPA ya Pak ya. Iya, TPA. Dari sekolah baru kita pergi ke TPA di sore harinya. Sore harinya gitu kan. Iya. Dan jangan sampai melanggar ya jadwal ngaji. Nanti kalau melanggar bisa ada sesuatu ya itu. Jangan terjadi menimpa pada diri kalian seperti Bapak ya. Udah satu Bapak aja gitu. Tapi untung aja nggak sampai putus ya Pak ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke, kalau dulu kan kita harus bikin ya Pak, kayak bikin dari kuali, dari kayu balok. Iya, betul. Tapi kalau sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang lebih bersyukur karena tinggal gampang ya, tinggal order. Betul. Sekarang ordernya pun bisa online pula. Berarti kalian yang hidup di zaman sekarang harus lebih bersyukur karena semuanya sudah lebih mudah didapat ya Pak ya. Oke, kalau dari keluarga Bapak sendiri kan semuanya itu guru. Nah, guru itu mungkin tersebar di Tasik, ada yang di Tasik atau ada yang di Bekasi atau ada yang di luar dari Jawa Barat juga Pak. Jadi saya bilang tadi ya keluarga saya kurang-kurangnya mungkin sudah doa tadi jadi guru. Jadi dari keluarga saya itu guru ada yang di Pamulang. Sudah ada jadi guru, bahkan sudah juga ada jadi kepala sekolah. Itu ada jadi suami istri udah jadi guru juga, gitu kan. Ada juga yang di Tasik sebagai guru juga, gitu kan. Nah kalau saya yang di Bekasinya, jadi tersebar lah gitu di Jawa Barat ya Pak ya. Jawa Barat semuanya gitu. Jadi guru itu berkah ya Pak ya. Ya, betul berkah gitu. Membagi ilmu juga. Oke, nah dari tadi kan Bapak itu suka main-mainan mobil-mobilan dan membuatnya itu kan mendesain ya Pak ya. Ya Pak ya. Nah sebenarnya Bapak hobinya apa ya? Kalau dari hobi saya bilang ini ya. Hobi saya sih yang murah meriah awalnya itu apa? Olahraga gitu Miss Dian. Kenapa olahraga? Sebagian sehat, murah meriah. Walaupun misalnya semahal-mahal, misalnya lari. Tinggal beli sepatu udah cukup lari gitu kan. Nggak jaga gua gitu kan. Dulu saya di kampung masih nyeker, nggak pakai ini gitu. Itu. Terus olahraga yang lainnya banyak lah mestinya gitu kan. Tadi tuh Pak kan saya lihat tuh Pak di profil itu Bapak lagi naik sepeda. Berarti hobi juga ya Pak? Oh iya tuh saya heran tuh foto dari mana ya gitu ya. Luar biasa ini. Ya tim poster dari SMP Terput ini dapat tampilnya saya naik sepeda. Itu memang jadi sekarang orang lagi tren kan naik sepeda gitu kan. Nah, kebetulan kita punya sepeda, kita coba Miss Dian. Ya, saya dari rumah saya kan di Rawalumbu ya. Ke Ciketing ini jaraknya dekat lah. Itu pulang pergi hanya 32 kiloan gitu kan. Kita coba goes kemarin ke sini alhamdulillah. Itu ya sambil menguji kesehatan kita juga gitu kan. Itu. Nanti Miss Dian juga kalau misalnya buat naik sepeda di rumah kita bisa bareng naik sepeda Miss Dian. Hari Sabtu aja Pak. Kalau setiap hari nanti kita pas mau ya betul. Oke, berarti hobi Bapak itu berolahraga. Jadi selain hobi itu juga menyehatkan ya Pak ya? Selain berolahraga gini ada juga tambahan. Saya itu ada cerita sedikit masa saya di SMP dan SMA. Jadi hobi saya itu kan olahraga. Jadi setiap ada olahraga itu saya di SMP, saya itu selalu ikut momen-momen. Ada lomba aja ikut. Jadi selalu ditunjuk ke Pak koordinator olahraga. Di OSIS selalu dipudangkan di seksi olahraga. Jadi selalu aktif itu di OSIS itu. Dan oleh
pengurus OSIS itu dari SMP kelas 2. Kalau itu kelas 2, kalau 1 2 kalau itu ya. Kalau sekarang kelas 7 8 ya gitu kan. Itu selalu jadi pengurus OSIS. Selalu ditempatkan seksi olahraga. Gitu. Mungkin lihat dari hobi kali ya. Iya, mungkin itu. Sehingga dari hobi itu saya alhamdulillah dulu berprestasi di olahraga. Oh gitu. Apa itu, Pak? Jadi saya dulu itu main bola, yakin semua hobi banget gitu kan. Basket saya hobi, terutama saya bola voli, mesti ya. Voli bisa, Pak? Jadi alhamdulillah dulu saya masih dulu tahun jatuh sama zaman di SMA, itu saya sudah mengikuti lomba pertandingan bola voli tingkat provinsi DKI. Dulu kan saya di DKI, gitu. Sekolahan saya, kebetulan SMA 4 tuh selalu kalau nggak nomor 1, nomor 2. Berarti gitu. Bapak dalam saya tim itu. Selalu tim itu, gitu. Nah itu jadi akibat dari apa? Hobi olahraga. Hobi olahraga, gitu. Jadi bisa berprestasi. Betul, ya, gitu. Pak, ya? Jadi jangan menganggap sepele, olahraga tidak ada prestasi, ada prestasinya. Asal kita bisa menekuni dengan serius, dan tentu kita dengan disiplinnya mengatur waktu, ya, gitu. Dapat double manfaat, sehat juga ya Pak ya, dapat sehatnya juga. Oke Bapak, kita sudah banyak berbincang tentang karir Bapak, tentang kehidupan Bapak di masa kecil. Nah, boleh nggak Pak sekarang di akhir Pak, dikasih pesan dan kesan Bapak untuk para siswa-siswi SMP Islam Sate Putih Global dan untuk sahabat SMP Terput TV? Oh gitu ya, pesan. Mistian dan sahabat SMP Terput TV dan serta poster, ini saya sebagai kepala sekolah di SMP Islam Sate Putih Global, ini pertama pesan dulu ya. Iya. Pesan kepada anak-anakku, ini di masa sekarang terutama ya, pandemi ini ya, di masa pandemi ini tetap belajar penuh dengan semangat, walaupun kita tatap muka hanya online-nya, ya Bapak yakin, dan guru-guru di sini juga yakin, kalian tetap semangat belajarnya di rumah, begitu juga guru-guru yang ini pasti akan memberikan semangat kalian untuk tetap belajar, ya. Nah, nanti juga pesan Bapak ketika sudah diizinkan belajar offline, Bapak juga mengingatkan berkalian tetap selalu menjaga nanti protokol kesehatan. Betul. Gitu kan. Mudah-mudahan pandemi ini, pandemi COVID ya, segera cepat berlalu dari negara kita dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Gitu. Itu pesannya. Kesannya ya saya bangga dengan anak-anak SMP Sate Putih. Bangganya apa? Di masa COVID aja mereka bisa berprestasi. Betul. Apalagi nanti ketika masa-masa belajar tatap muka, atau COVID-nya sudah berlalu, bisa lebih berprestasi lagi. Ya, gitu. Itu aja kesan dari Bapak untuk anak-anak. Iya. Berarti pesannya itu harus tetap semangat ya belajarnya walau di masa pandemi seperti ini. Dan juga kalian itu adalah anak-anak hebat, semuanya harus tetap dipertahankan prestasinya. Nanti kalau sudah masuk offline, jangan lupa harus protokoler kesehatan, dipakai maskernya, dijaga jaraknya, dan menggunakan hand sanitizer atau harus sering-sering cuci tangan. Dan Pak Dodi, sangat menarik sekali ya Pak ya, hari ini Bapak juga sudah bercerita tentang masa kecil Bapak, tentang historical karir Bapak yang luar biasa. Awal dari swasta ya Pak ya? Ya, ini Mestian boleh saya tambahkan? Boleh. Boleh. Jadi saya kan tadi di Teratai Putih ya, sudah berarti sudah 26 tahun. Wow, luar biasa. Ini Yayasan Teratai Putih itu ada memberikan apresiasi kepada guru dan karyawan di Teratai Putih yang masa kerjanya sudah lama dan prestasi, yaitu apa Mestian? Diberangkatkan umroh gitu. Ya, salah satunya saya. Mestian udah berangkat umroh? Alhamdulillah Mestian juga ya. Ya, jadi Yayasan Terput ini memang luar biasa. Kita bersyukur ke kita semuanya, khususnya Bapak Ketua Yayasan Terput Putih Global Bekasi, Bapak Haji Syaifullah, yang telah memberikan izin kita semuanya untuk berangkat umroh. Nanti siapa aja? Nanti ini guru-guru atas doa dari siswa, dari guru dan semuanya,
insya Allah akan umroh juga. Amin. Itu ya. Jadi berikan apresiasinya, keseriusannya ketika bergabung di Teratai Putih. Gitu ya. Tentu ini serius apa? Membina, membimbing anak-anak dari Teratai Putih untuk lebih maju. Itu ya. Output yang luar biasa ya Pak dari Teratai Putih Global. Oke. Ya, Bapak Dodi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kita sudah berbincang di sini, banyak berbagi cerita. Semoga dapat menginspirasi para pemuda di luar sana, khususnya siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih Global. Dan saya juga Pak dapat pengalaman dari Bapak, dari cerita Bapak. Oh iya, apa tuh mesti perjuangannya Pak? Oh iya, betul. Jadi harus tetap berjuang untuk meraih kesuksesan. Gitu. Oh iya, Mistian, saya ada yang lupa. Anak kita itu ada yang prestasi. Banyak ya Pak ya? Iya, ini yang masih baru ya. Saya ingat masih baru ini. Ini Bapak nih sebagai pimpinan SMP Islam Teratai Putih Global Bekasi mengucapkan selamat kepada Nada Naila Sipa kelas 96 yang berprestasi di masa pandemi itu. Apa itu prestasinya? Mendapatkan Bronze Awards level MBN SMP Islam Teratai Putih, yaitu untuk bidang studi matematika, bela negara nasional. Jadi selamat untuk Nada Naila Sipa kelas 96. Mudah-mudahan siswi SMP terus Islam Teratai Putih Global terus berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Selamat juga ya untuk Nada Naila atas prestasinya meraih bronze medal di ajang matematika bela negara. Sungguh luar biasa. Kita semua apresiasi ya atas keberhasilan dari Nada. Oke, Bapak, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Mistian. Tetap sehat selalu. Amin. Semoga banyak orang-orang di luar sana yang terinspirasi dengan cerita Bapak dan tetap semangat meraih kesuksesan. Amin. Oke, untuk itu saya Drian Anggraini undur diri dari acara poster ini. Kita ketemu kembali di acara poster selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.